Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Karena mahar pernikahan gagal. Wa atun nisaa shadaqatihinna nihlan. An-Nisa ayat 4. Ini perintah buat para suami. Berikanlah mahar kepada istri yang kalian nikahi dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kerelaan. Dalam ayat ini tidak ada perintah mahar harus mahal. Mahal harus sekian, tidak ada. Maaf, di masyarakat kita kadang-kadang terjadi. Ada ketika akan ada terjadi pernikahan. Dari keluarga perempuan minta mahar yang sangat tinggi. Saya minta dibeliin mahar buat anak saya satu rumah yang harga sekian. Anak lelakinya nggak punya apa-apa. Akhirnya nggak jadi nikah. Ada yang diminta sekian ratus juta. Masya Allah. Anak lelakinya bingung. Keluarganya juga bingung. Akhirnya mereka sungsang sumbel ngutang sana, ngutang sini demi memenuhi keinginan keluarga perempuan. Bahkan tidak sedikit yang mengurungkan pernikahannya, mereka menggagalkannya karena tidak sanggup membayar mahal yang sangat tinggi. Bagaimana sih yang namanya mahar dalam Islam? Mahar hanya syarat, bukan rukun nikah. Rukun nikah pengantin laki, pengantin perempuan, wali dari pihak perempuan, 2 orang saksi yang adil, ijab qabul, cuman ini. Kalau ini ada pernikahan sah. Yang namanya mahar hanya merupakan syarat. Syarat pernikahan adalah mahar. Buat apa tujuan mahar? Memuliakan seorang perempuan. Bahwa perempuan tidak hanya diambil begitu saja. Ingat, di zaman Rasulullah SAW, yang namanya mahar ada seorang menikah. Saya tidak punya harta ya Rasulullah. Rasul bilang, punya nggak cincin di rumah? Cariin apa aja. Nggak punya. Rasul bilang cariin, walaupun hanya cincin dari besi. Saya tanya Anda, cincin dari besi mahal apa murah? Murah. Anda ngerti artinya? Dalam Islam yang penting rukunnya ada, nikah mereka sah, soal mas kawin itu terserah. Bahkan di zaman Rasul, Ali bin Abi Thalib ketika menikah dengan Siti Fatimah putrinya Rasul itu, beliau hanya memberikan mahar dengan baju besinya. Itu yang dia miliki, nggak punya apa-apa. Bahkan Abu Thalhah, dia menikah dengan Ummu Sulaim itu dengan keimanannya. Ada yang menikah mas kawinnya dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Punten, daripada menikah mas kawinnya seperangkat alat sholat, kemudian dengan Al-Quran, bininya sholat juga kagak, baca Quran kagak, jadi mubazir. Jadi mas kawin itu sesuatu yang bernilai. Maaf, tapi sampai detik ini masih banyak dalam pandangan masyarakat yang namanya mas kawin itu buat pameran. Biar orang tahu seorang kaya. Biar orang tahu, saya pernah melihat di Nampan itu didiriin tiang-tiang, duit itu diputer-puter kayak bendera. Pamer, sombong, ria, itu tidak dikehendaki oleh Allah. Dan banyak yang begitu sengaja bangga. Sementara tetangganya pada miskin, keluarganya pada susah. Ini salah. Jadi yang namanya mas kawin bukan ajang pamer, bukan ajang ria, bukan pengen dibilang orang wah, tapi merupakan syarat daripada pernikahan. Kalau mas kawinnya sudah ada, pernikahan mereka sah. Bahkan seandainya mas kawin dihutang pun dalam pernikahan, asal pengantin perempuan rela, ini sah. Tidak boleh berlebihan. Kalau memang suaminya tidak mampu, kalau saran saya, daripada duit buat mas kawin jor-joran pamer sama orang, mendingan duit buat mas kawin buat modal.
modal dagang, modal usaha mereka. Ini lebih bermanfaat daripada orang tadi jor-joran mas kawin hanya untuk pamer, hanya untuk ria, apalagi menyusahkan sampai dia ngutang ke sana kemari. Ini hidup mereka tidak akan tenang. Bagaimana mendapatkan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah? Yuk hindarkan mas kawin yang terlalu tinggi, menjerat laki-laki. Kasihan mereka menderita. Akhirnya orang tadi menilai, keluarga ini mah keluarga matre. Jatuh nilai di mata laki-laki.